Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang berbicara atas kami ya Tuhan. Satu hal yang kami tahu, bahwa di dalam-Mu Tuhan ada kelegaan. Di dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan jawaban. Biarlah hari-hari ini kami menata hidup kami. Bila mana waktunya telah tiba, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Urapi setiap sidang jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship, ya terus belajar, ya ada regenerasi, kita percaya besok juga nanti, ya pemain keyboardnya nanti 2, pemain bassnya juga luar biasa, ya nanti pemain drumnya juga sedang latihan terus, pemain gitar juga sedang latihan terus, ya supaya ke depan kita bisa lebih meriah lagi. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang berbahagialah mereka yang bijaksana dan mau mempersiapkan dirinya. Ya, are you ready? Artinya, hai mempelai Kristus, apakah engkau siap? Ya, maka pagi hari ini saya rindu untuk memberikan sebuah pengajaran kepada kita sebagai gereja Tuhan, bila mana kita itu orang-orang yang berbahagia, ya kita adalah orang-orang yang bijaksana dan mau mempersiapkan diri kita karena waktunya sudah singkat. Waktunya tidak akan lama lagi, itulah sebabnya gereja Tuhan harus bisa memperhatikan dengan baik dan bijaksana. Itu sebabnya saya ingin berbicara tentang bagaimana pemberitaan ini bukan untuk menakut-nakuti, saudara. Kemarin kita bicara tentang sangkakala, tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali, pengangkatan. Dan hari ini saya masih melanjutkan di dalam Rasul Paulus untuk menjelaskan bagaimana peristiwa pengangkatan itu. Ya, karena peristiwa Paulus itu juga banyak ada perdebatan. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan sangat baik sekali, khususnya di dalam 2 Tesalonika ini. Nah, dari lihat pemberitaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita mengetahui dan mempersiapkan diri kita dengan bijaksana. Ya, seringkali kita itu berbicara tentang berkat, tentang mukjizat, tentang kesembuhan, tentang pengharapan, tentang iman. Ya, dan saya rindu juga. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana ya kita mempersiapkan diri. Dan lihat, pada waktu saya teringat, ini kita camp di Bedugul. Bedugul kita dapat rumah, ada kamar-kamar kecil, dan di sini juga kita dapatkan rumah besar untuk pertemuan kita di ruang bawah ini. Di situ tempat doa kita. Dan ketika kita berdoa, ya, dan ketika kita berdoa itu malam kita doa dan puasa dan di situ sepi sunyi sekali, ya, sangat sepi dan sunyi sekali. Dan ketika kita mempersiapkan diri dalam doa, dalam puasa, memuji, menyembah, ya, salah satu dari kekasih kita, anak kita terkasih sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Nah, tinggal kita absen, kapan waktu kita kan. Ya, saya berharap semua itu akan Tuhan panggil, tetapi siapkah kita ini? Nah, itu sebabnya saya membagikan bahwa gereja Tuhan harus siap. Ya, harus betul-betul siapkan diri. Nah, saudara lihat, di dalam 2 Tesalonika ini, saudara, ini ada sebuah perdebatan di mana
Rasul Paulus, kalau saya lihat latar belakangnya, itu ini ditulis dari abad ke-50 sampai 51 sebelum Masehi. Ini ditulis. Ya. Lalu, apa yang terjadi? Ini berbicara tentang bidat. Bidat itu penyesat. Bagaimana tentang hari Tuhan atau parousia? Nah, saudara lihat, dalam 2 Tesalonika ini ada sebuah perdebatan di situ. Kalau saudara perhatikan, ada banyak di dalam 1 Tesalonika, ada sebuah tantangan di situ tentang iman dan pengharapan mereka. Di situ ada pencobaan, di situ ada aniaya. Tujuan aniaya, tujuan daripada saudara mengalami sebuah masalah. Untuk menguji keteguhan iman saudara. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, pengertian di dalam 2 Tesalonika 2 ini, tolong dibacakan dulu. 2 Tesalonika 2, ayat 1-5, demikian bunyi firman Tuhan, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah, Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang, dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, saudara lihat, rupa-rupanya di zaman Rasul Paulus itu ada bidat-bidat, bidat itu penyesat. Memberitakan bahwa Yesus datang kedua, padahal belum. Makanya dijelaskan di sini mengenai kedatangan Tuhan Yesus harus ada si murtad itu. Ya. Makanya beberapa orang berkata, mana buktinya? Yesus sampai hari ini belum datang. Beberapa kali orang berbicara Yesus belum datang sampai hari ini. Lalu mereka mulai, kalau di ayat di pasal 3, mulai mereka bermalas-malasan. Karena Yesus tidak pernah datang. Sampai hari ini. Itu yang membuat mereka artinya di pasal 3, mereka sudah bermalas-malasan, tidak mau bekerja lagi. Mereka sudah tidak antusias lagi. Maka saya mau sampaikan begini kepada gereja Tuhan. Kalau di dalam ayat milk, supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan. Jadi saudara, ini bukan cerita, ini bukan dongeng. Ini sebuah firman yang pasti terjadi. Maka dikatakan supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran. Tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun perkataan ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami bahwa seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Kita tidak bisa tahu kapan waktunya. Tapi Rasul Paulus menjelaskan sangat baik. Ya. Maka dikatakan di dalam ayat ini, ayat 5, tetapi kenapa sampai kalian lupa akan hal itu? Waktu saya bersama kalian, saya sudah berulang-ulang kali memberitahukan hal itu. Makanya khotbah ini mungkin Bapak Ibu bosan dengar. Tuhan Yesus datang, sampai ada yang bilang, mana buktinya? Saudara lihat, Nuh berulang-ulang menyampaikan tentang pertobatan dan keselamatan 120 tahun. Mungkin orang bilang, Nuh, apa enggak ada khotbah lain? Mana tuh? Air bah itu mana? Ngapain kamu bangun bahtera di atas gunung lagi? Kamu kurang kerjaan. Nuh. Saudara lihat, 120 tahun, bahkan Alkitab berkata, 1 minggu sebelum bahtera ditutup, Nuh masih berkhotbah. Dan sampai hari ini, ayat 5, tetapi kenapa sampai kalian lupakan hal itu? Rasul Paulus bilang begini. Waktu saya bersama kalian sering saya ngomong berulang-ulang tentang kedatangan Tuhan.
Bahkan hari-hari ini, ada orang yang tidak peduli lagi. Dia mencari Tuhan atau tidak, dia baca firman atau tidak, dia mau bertobat atau hidup dalam dosa, dia sudah nggak peduli lagi. Makanya Alkitab berkata, hati sudah mulai tawar. Makanya disampaikan dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 5 ini, berulang-ulang kali. Dan sampai hari ini, saudara catat baik-baik, hambanya selalu berbicara tentang pengangkatan. Pada waktu sangkakala ditiupkan, puji Tuhan, saudara dalam posisi rohmu dipulihkan. Saudara dalam posisi engkau tidak kecewa, engkau tidak sakit hati, engkau tidak marah, engkau tidak dalam menghakimi seseorang, engkau di dalam pemulihan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Berbahagialah engkau. Oleh sebab itu, saudara lihat di dalam ayat ini disampaikan. Ayat 4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan lihat, antikris ini akan duduk di bait Allah, bahkan dia akan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Maka di dalam ayat ke-6 juga dijelaskan, tolong. Ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Saudara lihat ayat 6 dulu. Dan kalian tahu apa yang sekarang masih mencegah terjadinya semua itu. Makanya Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, kenapa Yesus belum datang kedua kali? Kenapa peristiwa pengangkatan ini pun juga belum terjadi? Karena masih ada. Dan kalian tahu apa yang sekarang masih mencegah terjadi semua itu? Nanti pada waktu yang sudah ditentukan Allah, manusia jahat itu akan muncul. 7. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dalam bahasa Indonesia hari bilang begini, kekuatan yang mengerjakan kejahatan itu sudah bekerja secara rahasia, tetapi masih ditahan-tahan. Nanti kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, tetapi ia sendiri tidak akan datang sebelum dia yang menahannya itu menyingkirkan diri. Siapa itu? Kalau dalam terjemahan lain, penguasa. Penguasa huruf P, huruf besar, berarti Roh Kudus. Ketika Roh Kudus, makanya sekarang saudara masih bisa sabar. Masih Tuhan berbicara, anakku sabar, anakku ampuni, anakku mengasihi. Karena Roh Kudus dalam diri saudara selalu berbicara. Suatu kelak ketika Roh Kudus sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, maka disitulah dia akan muncul. Dan orang-orang kudusnya disingkirkan kepada suatu tempat dalam peristiwa pengangkatan itu. Maka di sini dikatakan kekuatan yang mengerjakan kekejahatan itu sudah mulai bekerja secara rahasia. Makanya tidak heran. Ada anak-anak yang masih maki-maki orang tua, itu tidak heran. Tidak heran. Karena dia bekerja. Terus hidup sesuka-sukanya. Tidak heran, secara rahasia dia bekerja. Perselingkuhan terjadi, tidak heran. Karena itu masih Tuhan bekerja secara rahasia iblis itu. Apalagi suami di bawah ketiak istri umpama. Tidak heran. Tidak heran. Bahkan orang tidak peduli sama gereja.
Tidak peduli dengan khotbah-khotbah hamba Tuhan. Tidak heran. Masih ada orang tua yang mukul anak, tidak heran. Bahkan beberapa saya baca di YouTube, saya nonton di YouTube, anak-anaknya sudah bunuh orang tua. Betapa sadisnya. Betapa sadisnya sampai anak bunuh orang tua. Bahkan bukan bunuh orang tua, adik-adiknya pun juga dibunuh. Waduh, dahsyat sekali. Jadi nanti kalau yang menanya itu disingkirkan, makanya saya kasih gambar yang berdoa itu kalau disingkirkan, disitulah. Kalau sekarang kita masih terus berdoa buat saudara. Tuhan berkati dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia. Makanya waktu kemarin saya pergi ke suatu tempat, itu cukup jauh. Saya menyelesaikan sebuah persoalan, bukan jemaat saya persoalan. Sampai saya pulang tuh jam 11:30. Persoalan seorang hamba Allah. Jadi tidak heran. Jangankan jemaat, hamba Tuhan juga punya persoalan. Dan sebenarnya saya mengurus bukan urusan saya, tapi saya mau menyelesaikan. Maunya sama ibunya naik motor. Itu cukup jauh, Pak. Tak bisa, kita harus naik mobil. Ya, dekat Sukawati sana. Saya harus menyelesaikan persoalan itu. Sehingga apa yang terjadi, mereka dipulihkan. Jadi, saudara lihat, pada waktu nanti, orang-orang yang peduli, hamba-hamba anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang peduli disingkirkan. Nah baru di situ saudara lihat bagaimana kejahatan yang masih ada saja, Roh Kudus masih ada. Kita tidak mampu mengatasi keluarga kita, tidak mampu mengatasi anak-anak kita, tidak mampu mengatasi tetangga kita, tidak mampu mengatasi kehidupan kita, makan, minum, ekonomi kita semua. Saudara lihat. Kalau besok-besok ini, tidak ada ayat dua ekor ikan, 5 ketur roti itu tidak ada. Tidak ada mukjizat itu. Tapi sekarang masih ada mukjizat. Tapi besok-besok ketika yang disingkirkan itu, maka disitulah kekuatanmu sendiri terjadi. Tidak ada pertolongan lagi. Maka itu saya katakan, Rasul Paulus menjelaskan dengan baik bahwa ketika nanti peristiwa kedatangan Yesus, maka harus didahului si murtad itu. Ya. Yohanes 14 ayat 16-18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau hari ini ada Parakletos, ada pembela, ada penolong, yaitu Roh Kudus. Terus? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Terus? Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia. Ya, karena dia tidak bisa diterima oleh dunia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia ada dalam diri kita, dia terus berbicara kepada kita. Pulihkan anakku, bertobat anakku, minta ampun anakku, lepaskan pengampunan anakku. Hari itu masih bisa, hari ini masih bisa. Terus? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Aku datang kembali kepadamu. Sudah lihat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dia menyertai saudara. Amin. Dia masih menasihati saudara. Lewat apa? Kebenaran firman. Lewat apa? Hamba-hambanya. Lewat apa? Mungkin lewat pelayan-pelayan. Jadi saya mau sampaikan halo para pelayan Tuhan. Jadilah lidah bibirmu menjadi alat untuk memulihkan orang lain, untuk menguatkan orang lain, menghibur orang lain. Tuhan butuh itu. Tuhan kirim penolong. Tetapi ketika nanti penolong itu, kata dia ini, menyingkirkan diri, maka ayat 9 dan 12. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah kerjaan iblis
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara lihat, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, manusia jahat itu akan muncul dengan suatu kuasa yang besar, itu diberi kuasa. Makanya kemarin waktu kita jelaskan dalam kitab Wahyu, pasal 13, bagaimana antikris itu, 666 itu, dia menguasai ekonomi, dia menguasai pemerintahan, menguasai suku, agama, orang kaya, orang miskin, orang merdeka, orang yang terbelenggu. Kita sudah rasakan bagaimana sekarang, semua nanti arahnya ke chip, semua arahnya. Bahkan sudah dicoba. Chip itu mudah sudah ditaruh di kepala. Dan tidak perlu lagi dokumen-dokumen, tidak perlu tanda tangan lagi, tidak perlu m-banking lagi, nggak perlu. Begitu saudara masuk kepada sebuah negara, mesti dikurangin berapa masuk ke negara itu dengan sendirinya langsung biayanya itu sekian, di debit sendiri langsung. Semua arah ke situ. Bahkan sekarang ada sebuah rencana lagi. Kalau e-paspor itu di situ semua, KTP, KK, semua di situ, SIM semua di situ. Ya. Jadi semua akan diarahkan. Tidak usah jauh-jauh, saudara yang tidak bisa beli sembarangan, Pertalite itu tidak bisa. Yang punya mobil tidak bisa. Harus ada barcode. Nah barcode itu, ya itu dia. Semua kalau belanja pakai barcode. Nggak bisa ambil gitu sudah langsung bayar, nggak bisa. Ada barcode-nya. Dan semua diarahkan ke situ. Artinya ke depan, ketika dia diberi kuasa yang besar dari iblis, ia akan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa yang penuh dengan tipuan. Jadi semua tipuan-tipuan itu. Saudara lihat, KTP kita juga ada chipnya. Saya teringat pada waktu saya masuk sebuah negara, sekarang itu kita ada barcode kalau kita masuk. Beda dengan Singapura itu langsung ini dia langsung masuk sendiri. Tapi suatu kala saya begitu masuk itu, kalau dulu kan kita diperiksa, sekarang enggak semua dilihat apa yang ada di tubuhnya, ya. Begitu kita masuk itu sudah enggak perlu lagi ada pengawas-pengawas, cukup CCTV saja. Saudara enggak akan bisa terhindar. Mau kemana? Makanya dalam kitab Matius dikatakan, hai orang-orang yang ada di pekerjaan, yang ada di ladang, lari kamu. Ya. Jangan ambil sesuatu, selamatkan dirimu. Kalau dia datang itu. Ya. Kita sudah tidak bisa lagi untuk memiliki, saudara apa yang saudara banggakan hari ini, ya enggak apa-apa saudara banggakan. Per suatu kelak nanti, apa yang saudara banggakan itu tidak ada harganya lagi. Makanya saya bilang kumpulkan harta di sorga. Tidak dimakan ngengat. Saudara tidak akan bisa banggakan deposito. Rumahmu, mobilmu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu. Apa atributmu. Bahkan kesarjanaan kita. Tidak ada rasa dibanggakan lagi suatu kelak nanti. Tapi kalau hari ini, saudara diberkati, ingat persiapkan diri, diberkati tapi dekat sama Tuhan. Diberkati setia sama Tuhan. Diberkati taat sama Tuhan. Sebelum sangkakala berbunyi, anak kita terkasih sudah dipanggil, dia sudah siap. Sudah siap dia. Sudah pasti. Ketika nanti sangkakala bunyi, dia langsung ketemu. Kita ini masih ada dua kemungkinan, diangkat apa tidak.
Karena ada bilangan orang-orang yang akan tertinggal. Semoga itu bukan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara tertinggal, maka dia akan diberi kuasa. Dia akan muncul. Ayat 10 bilang, ia akan memakai segala tipu muslihat yang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang akan binasa. Iblis sudah, Lucifer ini yaitu bintang timur, iblis sudah dibuang dari sorga. Dia itu seorang pemuji dan penyembah. Karena dia ingin menganggap dirinya Allah, maka dia dilemparkan ke bumi. Lalu iblis ini gak mau sendiri. Karena di dalam Alkitab Wahyu berkata bahwa nanti iblis, binatang dan nabi palsu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kekal selama-lamanya. Maka dia nggak mau sendiri, dia mau ajak-ajak teman. Dia cari teman. Siapa yang dia cari? Yang suka bohong. Cari, ayo, bohong. Besok bertobat, nggak apa-apa. Besok hari Minggu. Nah, ada yang masih bohong katanya. Bohongin suami ada, angkat tangan. Nggak ada ya, puji Tuhan. Dia akan menipu saudara, sama persis waktu dia tipu Hawa. Makan ini, buah ini. Kamu akan seperti Allah. Kamu akan melihat bahwa di dalam kemuliaan itu, ketika kau makan buah itu, dia tipu dengan caranya dia. Maka Adam dan Hawa dilemparkan keluar dari Firdaus. Keluar dari Firdaus. Nah, kejadian itu akan diulang lagi supaya saudara nggak masuk di Firdaus, itu sorga. Firdaus ini sementara, sorga yang kekal. Dia mau supaya semua ini ikut. Makanya Alkitab berkata kemarin, jalan ke sorga itu sempit. Jalan ke neraka itu lebar. Banyak enggak bolehnya kalau ke surga itu. Hidup benar, mengasihi, hidup di dalam, mempunyai hati kemurahan, kasih, penguasaan diri, panjang sabar, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau masuk ke dalam jalan yang lebar, banyak. Di situ, gosip enggak ada yang larang. Enggak ada yang larang. Karena setan punya kerja, ayo gosip. Gosok semakin sip. Kan gitu ya. Dari lihat. Dan orang-orang yang akan binasa, mereka akan binasa sebab menolak. Dan tidak menyukai berita yang benar. Enggak senang kok Bapak Pendeta. Di rumah aja. Dengar khotbah yang menyukakan telinga. Khotbah apa pendeta ini? Bikin takut-takutin aja. Mbok ya khotbah tentang berkat. Setiap hari, setiap minggu, bila perlu berkat. 2 ekor ikan 5 ketur roti, Pak Pendeta, dari itu aja. Jangan panjang-panjang. Pokoknya doakan saya. Orang tipe-tipe begini adalah orang-orang yang menyenangkan telinga. Tidak mengupas dosa. Makanya di sini tajam. Kadang-kadang duduknya agak enggak panas pantatnya tapi gelisah duduknya. Karena begitu tajam. Itu kebaikan buat saudara. Hal-hal yang benar. Dari Allah yang dapat menyelamatkan saudara. Makanya 2 minggu berturut-turut ini saya kupas tentang ini. Supaya saudara berjaga-jaga mempersiapkan diri. Berbenah dirilah. Itulah sebabnya di dalam ayat berikutnya 11, itulah sebabnya Allah mendatangkan pada mereka suatu kuasa yang menyesatkan. Kuasa itu power, kekuatan. Makanya tidak heran kalau sampai hari ini masih ada yang bertengkar, ribut. Aduh. Sampai tidak habis akal saya. Gara-gara jarum peniti.
bisa gegeran suami istri. Bisa gegeran. Artinya hal-hal sepele. Ngapain mesti diributkan? Kalau kemarin saya menyelesaikan sebuah persoalan, hanya kata-kata. Hanya kata-kata saya tidak nyaman. Itu bisa tidak ngomong. Bisa ribut. Saya tidak nyaman ke rumahmu. Karena ada ini. Saya tidak nyaman ke rumahmu. Karena ada anjing di rumahmu. Itu ribut. Saya itu suka anjing. Apa yang jadi masalah? Orang punya rumah bisa gegeran. Orang punya, tuan rumah punya anjing, ya ngapain kita mesti ribut? Orang dia suka. Itu bisa ribut. Karena lihat apa yang terjadi. Iblis ingin menyesatkan pola pikir kita. Iblis ingin menyesatkan kita supaya kita timbul amarah, kecewa. Sehingga mereka percaya akan apa yang tidak benar. Makanya saya mau sampaikan, luruskan apa yang tidak benar. Jangan buat jalan tol untuk hal-hal yang tidak benar. Artinya dibuat jalan lagi, diceritakan lagi. Ini loh begini. Iya memang dia begitu, memang dasar istrinya bawel, suka ngomong yang enggak. Tambah semangat ya. Untuk apa? Untuk sakit hati. Kejadiannya 3 hari yang lalu, saking itu, tambah panas ya. Kami datang menyelesaikan. Selesai. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, apalagi para pelayan-pelayan Tuhan, kalau bengkok luruskan. Nasihati, saudara dengar firman. Jangan dengar firman, hanya dengar. Tapi saudara tidak lakukan firman. Nimbrung di situ untuk ngomongin tetangga. Aduh, hari gini masih suka gosip. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Ya. 12. Akibatnya semua orang yang suka akan dosa dan tidak percaya kepada yang benar itu akan dihukum. Maka tujuan iblis adalah supaya saudara tidak mengalami rapture pengangkatan. Ketika nanti pengangkatan terjadi orang kudus, bahkan penguasa itu, bahkan roh kebenaran itu disingkirkan. Itu bagian dia. Dan Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia sudah berfirman, tidak akan dia menelan firman itu kembali. Alkitab berkata, tidak akan mungkin air yang sudah mengalir ke sungai itu akan kembali lagi. Atau salju yang sudah turun itu kembali ke langit lagi. Apa yang difirmankan adalah ya dan amin. Maka dia berkata, pada waktu nanti Roh Kudus disingkirkan dan orang-orang kudusnya disingkirkan, maka disitulah dia punya kuasa yang besar. Makanya saya mau sampaikan, kalau hari ini kita masih santai-santai, masih bilang, enggak apa-apa, Tuhan belum datang, monggo silakan. Masih simpan kepahitan, masih lama kok Tuhan datang. Saya tidak bisa paksa, saudara. Bagian saya adalah seperti Rasul Paulus, berulang-ulang kasih tahu. Toh juga Nuh hanya 8 orang yang masuk. Bagi Tuhan adalah, kalau pintu bahtera sudah ditutup, maka 8 orang sekalipun, dia enggak peduli. Kalau sangkakala dibunyikan, ternyata di tempat ini hanya 2 orang atau 3 orang yang diangkat. Tuhan tidak peduli. Karena sudah dikasih tahu berkali-kali. Berulang-ulang kebenaran firman ini. Makanya saya berharap supaya kita semua taat mempersiapkan diri kita. Lalu dalam 2 13 ayat 17. Ayat 13. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari murahnya telah memilih kamu. Saudara sudah dipilih.
Terus untuk diselamatkan untuk diselamatkan. dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kamu ingat beritakan, Injil kebenaran yang sudah diberitakan. Dia memanggil kita, terus sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan tujuan kita. daripada firman ini supaya saudara dapat kemuliaan. Mendapatkan keselamatan. Tidak ada dalam aniaya, aniaya yang besar itu. Terus, Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. saudara lihat, ayat 15 ini dalam terjemahan TSI. Karena itu saudara-saudara teruslah bertahan dan berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kami sampaikan, baik lewat perkataan maupun surat. Kita baca Alkitab maupun perkataan khotbah-khotbah. Saudara dengar khotbah, saudara baca lagi, benar enggak ngomongnya Pak Pendeta ini? Saya tidak akan pernah keluar dari Alkitab ini. Benar enggak? Benar enggak Tuhan itu datang kedua kali? Saudara buktikan sendiri. 16. Ayat 16, dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Saudara lihat, dalam terjemahan Bahasa Indonesia bilang begini, oleh karena semua itu kami berdoa untuk kalian. Makanya bersyukur gereja ada pendoa. Selalu berdoa buat saudara-saudara, buat jemaat-jemaat. Ada yang minta doa Pak Pendeta, kadang di hari Jum pagi, ya saya senang sekali kita sudah buat terobosan Jum antar kota dan luar negeri untuk Komsel, ya kita masuk di situ. Ada kemarin beberapa yang sudah masuk tapi berbeda waktu, saya lupa waktunya, nah, kan begitu. Jadi yang di Italia sama yang di beberapa kota. Di Turki juga, aduh kenapa saya lupa jamnya. Ya, nanti besok dia akan Komsel. Saya berharap, saya selalu berdoa, mengingatkan, memberitakan firman. Ya, kami berdoa untuk kalian, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa sangat mengasihi saudara, yang menguatkan saudara, dan selalu menguatkan hati kita, sehingga kita semakin yakin. Lewat kebenaran firman ini kita semakin percaya untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Itu janji Tuhan, makanya selalu diingatkan. Jangan suka marah, jangan suka bohong, tetap setia, tetap terus kami ingatkan. Hiduplah dalam kekudusan, kami terus ingatkan. Kita memiliki yang itu karena Yesus sudah sangat baik hati kepada kita. Kenapa? Karena dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Betapa baiknya itu, sudah tidak ada lagi pengorbanan yang lebih besar. Dia mau menyelamatkan kita. Di atas kayu salib dia sudah berkorban. Rela dipukul, ditendang, dicambuk, dipaku untuk saudara. Makanya dia kasih tahu lagi kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus, aku akan mengambil mereka, aku akan membawa mereka. Ketika sangkakala ditiupkan, aku akan bawa orang kudus. Kurang apa lagi baiknya Tuhan. Tapi kita semakin hari, semakin egois. Semakin gak peduli, gak mau mengasihi, mau menganggap diri benar. Makanya saya bilang, belajar seperti bola. Kalau Bapak Ibu mau berhasil, harus ada alat untuk menekan, harus ada alat untuk menggores hati Bapak Ibu. Jadi ketika bola itu dibanting keras, maka dia akan melonjak tinggi. Kalau mau melihat pelayanan berhasil, maka jangan pernah marah ketika orang merendahkan kita. Kalau mau melihat usaha pekerjaan keluarga, anak-anakmu berhasil, jangan pernah marah. Kadang-kadang saudara, kita baru kesentuh sedikit, tanduk udah keluar. Aduh. Saudara, belajar engkau memaafkan orang, belajar engkau mengampuni.
Belajar engkau dipulihkan. Belajar tuh terus mendoakan orang. Pernah nggak mendoakan tetanggamu yang menjengkelkan hidupmu? Pernah nggak? Pernah nggak? Jangankan tetangga. Kalau suami nggak kasih gaji tanggal 1, nggak diajak ngomong. Ada yang begitu kan? Nggak ada kan? Di belakang. Langsung gitu karena saya tahu pasti. Suami-suami sayang istri, istri sayang suami. Ada anak-anak yang jengkel kalau orang tuanya nggak kasih duit? Ada? Angkat tangan. Nggak ada pengakuan. Saya selalu berdoa supaya saudara mau dipulihkan. Dan ayat 17 bilang begini, jadi kami berdoa, terus doa. Terus doakan buat keluargamu, terus doakan buat anakmu, jangan pernah berhenti. Terus doakan buat jemaatmu. Kalau di ayat lain, Rasul Paulus bilang begini, jangan kamu hanya minta doa kepada aku saja, ya doakan juga buat aku, supaya pemberitaan firman itu tidak terganggu, itu ada ayatnya. Jadi saya mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara, doakan juga buat kami suami istri. Supaya apa? Supaya kita ada berkesinambungan. Supaya Tuhan Yesus dan Allah Bapa selalu menguatkan hati kalian masing-masing, hati kita. Dengan begitu kita akan selalu melakukan yang terbaik. Lewat. Kalau masih ada yang tidak lakukan terbaik lewat perkataan dan perbuatan. Untuk apa baca Alkitab? Baca Alkitab itu dilakukan. Kalau sekedar baca, itu pengetahuan. Tapi kalau baca, lakukan. Baik apa? Perkataan, kontrol kata-kata. Kontrol juga perbuatanmu. Kalau perbuatan kita itu melukai hati orang, pikir baik-baik sebelum ngomong. Enak enggak? Makanya saya selalu bilang, kalau menyelesaikan sebuah persoalan jangan suka pakai chatting. Datengin, ngomong, atau telepon, video call. Kalau chatting, kebetulan dia dapat cuan, chatting. Pas yang terima, lagi rugi, bahwa bisa geger ngomongnya. Dia baca berbeda, yang nulis juga berbeda. Makanya masih ada enggak di dalam rumah saling chatting-chattingan? Ada. Anak chatting bapaknya chatting anaknya, atau mamanya chatting. Ada yang begitu. Oh ya kan satu rumah bisa ngobrol. Buatin kayak teh, buatin kopi, belikan pisang goreng, ngobrol di situ dari hati ke hati. Saking jengkelnya, diam di kamar, dia chatting. Papa, saya tidak suka begitu Papa. Tuhan Yesus memberkati. Pakai nama Tuhan Yesus memberkati. Padahal dia chattingnya dengan penuh amarah. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada. Amin. Sampai ada sikut-sikut begini. Aduh, saudara lihat ya. Jadi saya selalu berdoa buat saudara. Menjadi bilangan orang-orang yang akan diangkat Tuhan. Nah contoh ini apa? Nah 5 gadis bijak. Ini contoh yang berharga bagi kita semua. Mari kita baca Matius 25 ayat 1-13, ayat terakhir kita. Mari kita baca pelan-pelan. Matius 25. Pelan-pelan ya. Ayat 1-13, demikian bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sebentar, pelan-pelan. Ayat ini kan sering kita bagi. Ya, tapi coba dapatkan sesuatu dari ayat ini. Kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, terus. 5 diantaranya bodoh. 5 bodoh. Dan 5 bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. 5 yang bodoh ini bawa Alkitab, ngerti Alkitab. Ngerti.
Tapi pelita minyaknya enggak ada, dia enggak bawa minyak. Dia enggak mau andalkan Roh Kudus. Dia enggak mau dibenarkan ketika Roh Kudus berbicara, enggak, saya paling benar karena saya sudah baca Alkitab, menurut Alkitab begini-begini. Jadi enggak mau dinasehati. Terus, Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. ya, Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. betul kan? Sampai hari ini Tuhan belum datang, makanya rohnya tertidur. Dianggap sepele kedatangan Tuhan itu. Santai, buktinya hari ini mana? Tuhan kasih contoh. Jadi pada waktu Yesus sudah masih ada, dia kasih contoh. Karena pada 2000 tahun kemudian ini terjadi. Bahkan banyak anak-anak Tuhan sudah santai. Dia tidak peduli lagi tentang peristiwa kedatangan Tuhan. Terus, Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. saudara lihat, ketika sangkakala dibunyikan, song-song dia. Suatu kala ayat ini pasti terjadi. Mempelai datang, tetet, gitu. Ayo song-song dia. Semua ini 10 wanita ini ngerti firman, semua punya pelita. Tapi dipisahkan 5 bodoh, 5 pintar. Semua ini anak-anak Tuhan. Ngerti firman Tuhan. Baca firman Tuhan, rajin ke gereja. Tapi 5 ini, yang bodoh ini, hanya kamu plase hanya di permukaan. Pada waktu nanti, sangkakala berbunyi, disitulah pemisahan terjadi. Disitulah sesungguhnya siapa diri kita. Terus, Lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. tunggu sampai di situ. Pada waktu ayat ini diberitakan, kita sudah nggak peduli lagi. Nggak peduli suami, nggak peduli istri, nggak peduli anak, karena masing-masing bertanggung jawab dalam hidupnya. Makanya apa peristiwa ini? Saya ambil contoh. Pada waktu pernyataan Tuhan buat Vian ini, secara manusia Tuhan, saya masih sayang sama dia Tuhan. Tapi dalam pernyataan Tuhan sendiri yang menjemput dia. Dia tidak bisa lagi untuk melihat orang tuanya. Dia sudah nggak peduli, dia lebih senang sama Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, saya mau kasih tahu sekarang. Orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, memang secara manusia dia menderita sakit. Tetapi secara roh, dia senang. Makanya ada Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang meninggal dalam Tuhan sesungguhnya itu sukacita besar kalau dia hidup dalam kebenaran. Sama seperti wanita ini, song-songlah mempelai. Waduh. Lalu yang masih tidak punya minyak, yang masih setengah-setengah, masih tolong Pak Pendeta, doakan saya Pak Pendeta, saya mau minta dipulihkan. Tolong Tuhan, tolong Pak Pendeta. Enggak bisa. Pada waktu sangkakala dibunyikan, pendeta juga egois, anak Tuhan juga egois, semua egois. Karena apa? Dia nggak akan pedulikan istri, anak, suami maupun orang-orang terdekatnya. Karena masing-masing fokus kepada Tuhan. Maka justru itu mulai dari sekarang, mumpung masih ada orang tua, dengar nasihatnya. Mumpung masih ada hamba Allah, dengar nasihatnya. Terus, Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Persis kayak Bahtera Nuh. Pada waktu sudah genap,
Apa yang sudah Tuhan perintahkan. 120 tahun sudah waktu yang cukup lama. Mereka tidak dengar-dengaran. Pintu bahtera tutup. Nuh, tolong buka pintu. Pada waktu sangkakala berbunyi, ketika Yesus datang juga kedua kali nanti. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sudah kemarin waktu ku beri kesempatan, tapi engkau tidak pergunakan dengan baik. Tidak mempergunakan dengan baik kesempatan-kesempatan yang saudara harus dalam pertobatan. Terus. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bagaimana dengan ayat ini? Tuhan hanya kasih tahu berjaga-jaga. Orang berjaga-jaga itu. 5 gadis bodoh tidak mempercayai firman Tuhan dan mempersiapkan diri menyambut tuannya datang. Ini berbicara para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan semua. Ada tugas bagi saudara masing-masing. Tetapi para pelayan-pelayan ini, dia tidak fokus apa yang Roh Kudus sampaikan. Dia fokus kepada pribadi. Yang penting aku. Yang penting aku. Di mana kepedulian saudara yang ngerti firman? Kasihilah sesamamu, bertolong-tolonglah. Berapa banyak firman sudah kasih tahu. Dan saudara fokus untuk hal-hal mamon, untuk aku, untuk aku. Hanya untuk kepentingan pribadi. Maka ini dikatakan di sini. Tidak mempercayai dan tidak mempersiapkan diri menyambut Tuhan yang datang. Tapi begitu 5 gadis bijaksana, dia melayani Tuhan. Dia menyenangkan hati tuannya. Dia mempersiapkan diri untuk memulihkan orang lain, mendoakan orang lain, membantu orang lain. Dia peduli dengan jiwa-jiwa. Makanya Yesus bilang, bila mana engkau tuh rabi, lapar, haus, telanjang, dan di penjara, perhatikan pekerjaan Tuhan. Ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku sendiri, kamu tidak memperhatikan aku. Fokus kepada dirinya. Maka 5 wanita bodoh itu fokus. Saya sudah ngerti firman. Enggak perlu dinasihatin lagi. Silakan. Tidak melakukan kebenaran firman. Hidup masih dalam dosa. Sampai hari ini masih ada dosa. Saya waktu belajar kemarin itu dosa yang membawa maut adalah dosa yang tidak diakui. Ada dosa membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Dosa yang tidak membawa maut adalah dosa semua dosa. Ketika dia minta dia pengampunan dan mengakui, maka dia selamat. Apapun dosa yang saudara lakukan, akui. Minta ampun. Saudara selamat. Rohnya tertidur, tidak bergairah lagi dengan hal-hal rohani. Sudah malas. Ingat, pada waktu nanti dia datang, dia tutup pintu. Tuhan bukakan pintu. 5 wanita ini, yang bodoh ini. Aku tidak kenal engkau. Siapapun kita, kalau waktunya sudah datang. Kalau sekarang dia masih kenal saudara. Tapi pada waktu ini nanti, aku tidak kenal engkau. Saudara mau pilih yang mana? Saya kembalikan kepada saudara. Kalau hari Minggu, kecuali kalau saudara kerja. Kecuali kalau saudara tidak bisa lagi. Cari Tuhan
tinggalkan yang lain. Cari Tuhan. Dengar firman-Nya. Di hari peristirahatan, ketika mana itu turun, hari Sabat itu berhenti mana, tetapi hari berikutnya itu berlipat gandaan. Percaya, kalau saudara utamakan Tuhan, maka dia akan bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Dia tanggung jawab, utamakan Tuhan. Saudara akan diberkati. Saudara dapat double, diberkati di bumi. Sangkakala berbunyi, saudara setia. Maka sebab itu, setiap hari, ambil waktu untuk berdoa di rumahmu. Ya, ambil waktu untuk membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.